warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Raihan Wafil Amin Hanafi, NIM 90400118078, kelas akuntansi B 2018, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan dua pokok materi. Yang pertama, melindungi sistem informasi, kemudian yang kedua, mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan menggunakan aplikasi perusahaan. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pokok materi yang pertama. Melindungi sistem informasi. Nah, di situ muncul pertanyaan bahwa mengapa sistem rentan? Jadi, bila data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, mereka rentan terhadap lebih banyak jenis ancaman daripada bila ada dalam bentuk manual. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di berbagai lokasi saling berhubungan. Potensi akses penyalahgunaan atau kecurangan yang tidak sah tidak terbatas pada satu lokasi, namun dapat terjadi pada jalur akses dimanapun jaringan. Jaringan publik yang besar seperti internet lebih rentan daripada jaringan internal karena mereka hampir terbuka untuk siapa saja. Internet begitu besar sehingga ketika pelanggan terjadi, mereka dapat memiliki dampak yang sangat luas. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, semua sistem informasi organisasi bahkan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar. Apakah aman masuk ke jaringan nirkabel di bandara, perpustakaan, atau tempat umum lainnya? Jawabannya, itu tergantung pada seberapa waspada Anda. Bahkan jaringan nirkabel di rumah Anda rentan karena pita frekuensi radio mudah dipindai, baik dari jaringan Bluetooth maupun Wi-Fi, rentan terhadap hacking oleh para penyadap. Meski jangkauan jaringan Wi-Fi hanya berapa ratus kaki, namun bisa diperpanjang hingga 1/4 mil menggunakan antena luar. Adapun perangkat lunak yang berbahaya yaitu virus, worms, Trojan horse, dan spyware. Nah, program perangkat lunak yang pertama yaitu virus. Virus komputer adalah program lunak nakal yang melekat pada program perangkat lunak lain atau file data agar dapat dijalankan, biasanya tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Sebagian besar virus dapat mengirimkan muatan atau file, biasanya yang disebut payload. Muatannya mungkin relatif tidak berbahaya, seperti petunjuk untuk menampilkan pesan atau gambar, atau mungkin juga merusak program atau data yang rusak, menyumbat memori komputer, memformat ulang hard drive komputer, atau menyebabkan program berjalan tidak semestinya. Serangan kemudian yang kedua itu worm. Worm yaitu program komputer independen yang menyalin dirinya dari satu komputer ke komputer yang lain melalui jaringan. Kemudian yang ketiga, Trojan horse. Trojan horse adalah program perangkat lunak yang tampaknya tidak berbahaya namun kemudian melakukan sesuatu selain yang diharapkan, seperti Trojan Zeus. Trojan horse itu sendiri bukanlah virus karena tidak meniru, namun seringkali cara virus atau kode berbahaya yang lainnya diperkenankan ke dalam sistem komputer. Nah, adapun biasanya itu di dalam sistem informasi biasanya terdapat hacker dan kejahatan komputer. Nah, hacker adalah individu yang berniat untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Dalam komunitas hacking, istilah cracker biasanya digunakan untuk menunjukkan hacker dengan maksud kriminal. Meski di media publik, istilah hacker dan cracker digunakan secara bergantian, hacker dan hacker merupakan mendapatkan akses yang tidak sah dengan menemukan kelemahan dalam berbagai perlindungan keamanan yang digunakan oleh situs web dan sistem komputer, yang sering memanfaatkan berbagai fitur internet yang menjadikannya sistem terbuka yang mudah digunakan, sehingga aktivitas hacker telah meluas melampaui gangguan sistem semata-mata, termasuk pencurian barang dan informasi, serta kerusakan sistem cyber vandalisme, gangguan, penghindaran atau penghancuran situs web atau sistem informasi perusahaan yang disengaja. Salah satu taktik yang sering makin populer adalah bentuk spoofing yang disebut phishing. Phishing melibatkan penyiapan situs web palsu atau mengirim email
atau pesan teks yang terlihat seperti bisnis sah untuk meminta data pribadi rahasia dari pengguna. Teknik phishing yang disebut Evil Twins dan Farming lebih sulit dideteksi. Nah, Evil Twins sendiri adalah jaringan kabel yang berpura-pura menawarkan koneksi Wi-Fi yang dapat dipercaya ke internet seperti di lodge bandara, hotel maupun kedai. Nah, adapun setelah kita mengetahui kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam sistem informasi, kemudian kita harus mengetahui pengendalian sistem informasi itu sendiri. Nah, kontrol sistem informasi bersifat manual dan otomatis dan terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum mengatur perancangan, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Kontrol umum mencakup kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat keras fisik, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan data, kontrol atas implementasi proses sistem, dan kontrol administrasi. Sedangkan kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Nah, kontrol aplikasi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai kontrol input, kontrol pemrosesan, dan kontrol output. Kontrol input memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan saat memasuki sistem. Kontrol pemrosesan menentukan bahwa data sudah lengkap dan akurat selama pemutakhiran. Kontrol output memastikan bahwa hasil pengolahan komputer akurat, lengkap, dan terdistribusi dengan baik. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana kebijakan keamanan dari sistem informasi itu sendiri. Nah, setelah Anda mengidentifikasi risiko utama pada sistem Anda, perusahaan Anda perlu mengembangkan kebijaksanaan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Nah, kebijakan keamanan terdiri dari informasi risiko peringkat laporan, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan. Kebijakan penggunaan yang diterima mendefinisikan penggunaan sumber informasi dan peralatan komputasi perusahaan yang dapat diterima, termasuk komputer desktop dan laptop, perangkat nirkabel, telepon, dan internet. Kebijakan keamanan juga mencakup ketentuan pengelolaan identitas. Manajemen identitas terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna sistem yang valid dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Kemudian kita masuk ke sub pokok materi yang kedua, yaitu mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan menggunakan aplikasi perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui sub pokok materi tersebut, kita dapat mengambil sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana sistem perusahaan membantu bisnis dalam mencapai keunggulan operasional. Nah, menggunakan sistem pada kegiatan dapat mempermudah operasi perusahaan. Sistem menampilkan satu set model perangkat lunak terpadu dan database pusat yang memungkinkan data dibagi oleh banyak proses, bisnis, dan era fungsional di seluruh perusahaan. Maka perusahaan akan menggunakan software perusahaan. Namun perusahaan yang menggunakan software ini pertama-tama harus memilih fungsi sistem yang ingin digunakan pada proses bisnis, mengidentifikasi proses bisnis organisasi untuk disertakan dalam sistem, kemudian menaruhnya ke proses dalam software. Seringkali merupakan upaya besar jika perangkat lunak perusahaan tidak mendukung cara organisasi melakukan bisnis. Perusahaan dapat membuat ulang beberapa software untuk mendukung proses bisnis mereka. Namun, software perusahaan sangat kompleks dan kustomisasi yang ekstensif dapat menurunkan kinerja sistem, mengorbankan integrasi informasi dan proses yang merupakan manfaat utama sistem ini. Jika perusahaan ingin menuai keuntungan maksimal dari perangkat lunak perusahaan, maka mereka harus mengubah cara menyesuaikan diri dengan proses bisnis dalam perangkat lunak. Keuntungan dari menerapkan sistem ke dalam perusahaan adalah memberikan nilai baik dan meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan informasi yang lengkap untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Sistem perusahaan membantu perusahaan merespon permintaan pelanggan terhadap informasi atau produk dengan cepat karena sistem ini mengintegrasikan data pesanan, pembuatan, dan penerimaan manufaktur yang tahu tentang hanya memproduksi apa yang dipesan pelanggan, mendapatkan jumlah komponen atau bahan mentah yang tepat untuk memenuhi pesanan aktual.
produksi pementasan, dan meminimalkan waktu komponen atau selesai produk dalam persediaan. Sistem perusahaan memberikan banyak informasi berharga untuk memperbaiki pengambilan keputusan manajemen. Kantor pusat perusahaan memiliki akses terhadap data penjualan, inventaris, dan produksi setiap menitnya dan menggunakan informasi ini untuk menghasilkan perkiraan penjualan dan produksi yang lebih akurat. Perangkat lunak perusahaan mencakup alat analisis untuk menggunakan data yang ditangkap oleh sistem mengevaluasi keseluruhan kinerja organisasi. Nah, adapun contoh aplikasinya itu biasanya dalam perusahaan yaitu CRM. Nah, pakai CRM yang lebih komprehensif berisi modul untuk manajemen hubungan mitra dan manajemen hubungan karyawan. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya menyediakan perangkat lunak dan alat internet untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Kemudian CRM membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas mereka dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, yaitu kandidat yang baik untuk penjualan. Dan layanan sistem CRM memberikan juga informasi prospek berupa penjualan dan informasi kontak, informasi produk, kemampuan konfigurasi produk, dan kemampuan penjualan kutipan. Customer Service Module CRM dalam layanan pelanggan CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi call center, helpdesk, dan staf pendukung pelanggan. Mereka memiliki kemampuan untuk menetapkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Kemudian marketing sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap data prospek dan pelanggan untuk menyediakan informasi produk dan layanan untuk prospek yang memenuhi syarat untuk pemasaran ditargetkan, dan untuk penjadwalan dan pelacakan surat pemasaran langsung atau email. Keuntungan bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan adalah informasi dari CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk fokus pemasaran dan penjualan silang. Customer meningkat dikurangi karena penjualan, pelayanan, dan pemasaran merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tingkat churn mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau layanan dari perusahaan. Ini merupakan indikator penting dari pertumbuhan atau penurunan basis pelanggan perusahaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari sub materi pokok dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.